Bom waktu di Timur Tengah. 30 Hezbollah terjebak saat Iran intai Selat Hormuz. Di kedalaman tanah berbatu Lebanon Selatan, 30 milisi terjebak tanpa jalan keluar, dikepung oleh moncong senjata militer Israel. Namun, jeritan dari bawah tanah ini memicu kepanikan luar biasa ribuan kilometer jauhnya, menembus langsung ke ruang komando tertinggi di Teheran. Saat Iran mengancam akan mencekik leher ekonomi dunia melalui Selat Hormuz demi menyelamatkan proksinya, sebuah tawar-menawar senilai miliaran dolar justru sedang berlangsung di balik pintu tertutup di Swiss. Apakah operasi pembersihan terowongan ini akan berujung pada kekalahan telak di medan tempur, atau justru memicu pengorbanan strategis terbesar abad ini yang akan membiarkan bayang-bayang nuklir menyelimuti kawasan? Memasuki tengah malam yang pekat di pegunungan Ali Al-Taher, Lebanon Selatan, suasana di desa Tibnine terasa begitu mencekam, diwarnai oleh dentuman artileri dan dengungan konstan armada drone pengintai di udara. Di bawah tanah yang dingin, di dalam labirin beton yang gelap dan pengap, pusat komando operasi pasukan Badr milik Hizbullah telah berubah menjadi sebuah penjara bawah tanah yang mematikan. 30 milisi terjebak di dalam sistem terowongan tersebut. Pasukan Pertahanan Israel, atau IDF, telah merapatkan formasi pengepungan mereka di permukaan, mengunci setiap titik keluar dengan presisi militer yang dingin. Peta operasi elektronik di pusat komando Israel berkedip tanpa henti, memantau setiap inci pergerakan panas tubuh di bawah tanah. Udara terasa semakin tipis bagi mereka yang berada di dalam terowongan, sementara di atas tanah, rentetan tembakan mortir dan serangan drone bunuh diri terus diluncurkan oleh unit-unit Hezbollah lainnya dalam upaya putus asa untuk merobek cincin pengepungan tersebut dan menyelamatkan rekan-rekan mereka. Namun, gaung dari pengepungan terowongan ini tidak hanya berhenti di perbukitan Lebanon. Guncangan psikologisnya menjalar cepat dan menghantam langsung ruang-ruang komando Korps Garda Revolusi Islam Iran. Di Teheran, para jenderal menatap layar radar dan laporan intelijen dengan tingkat kekhawatiran mendalam yang jarang terlihat. Proksi andalan mereka sedang diisolasi dan dihancurkan secara sistematis. Menyadari bahwa kekuatan militer konvensional mereka di kawasan sedang tercekik, Teheran memutuskan untuk menarik tuas geopolitik paling berbahaya yang mereka miliki. Di perairan timur yang strategis, sebuah ancaman raksasa mulai dibangkitkan. Korps Garda Revolusi Islam secara sepihak mendeklarasikan penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran paling krusial di dunia, dengan alasan resmi memprotes operasi militer Israel di Lebanon dan menuduh Amerika Serikat telah mengkhianati komitmen gencatan senjata. Langkah ini adalah sebuah manuver eskalasi yang dirancang untuk mengalihkan pandangan dunia yang tegang dari terowongan-terowongan sempit di Tibnine menuju pasar energi global, berusaha menyandera ekonomi internasional untuk memaksa penghentian operasi darat Israel. Saat matahari mulai terbit di atas perairan Teluk, narasi yang dibangun Teheran langsung berhadapan dengan tembok realitas intelijen. Di pusat komando-komando sentral Amerika Serikat, ketegangan mereda ketika para analis militer memvalidasi data pelacakan satelit maritim. Layar-layar monitor raksasa menunjukkan titik-titik hijau yang terus bergerak secara stabil membelah Selat Hormuz. Puluhan kapal komersial raksasa yang lambungnya syarat dengan jutaan barel minyak mentah masih melintasi jalur sempit tersebut menuju pasar global tanpa hambatan berarti. Amerika Serikat dengan tegas membantah klaim blokade total Iran membongkar perang persepsi yang sedang dimainkan. Namun, meskipun kapal-kapal tanker masih berlayar, ancaman yang menggantung di udara sudah cukup untuk memicu kepanikan di koridor-koridor kekuasaan di Washington, memaksa mereka untuk mengambil langkah diplomasi darurat di belahan dunia yang lain. Kembali ke medan tempur yang berdebu di utara batas negara Israel, dinamika pertempuran mengambil jeda yang aneh dan membingungkan. Tepat sebelum unit-unit tempur IDF bersiap untuk memberikan pukulan penghancuran akhir terhadap pangkalan bawah tanah di Tibnine, sebuah perintah taktis yang mengejutkan turun langsung dari eselon tertinggi politik. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Katz mengeluarkan instruksi penundaan sebuah status gencatan senjata sementara. Berdasarkan mandat baru tersebut, unit-unit di garis depan diikat oleh aturan pelibatan yang sangat ketat. IDF hanya diizinkan untuk melepaskan tembakan murni guna mengeliminasi ancaman yang muncul secara langsung
di sekitar garis batas kuning demi melindungi nyawa prajurit yang sedang berjaga. Mereka secara eksplisit dilarang untuk bergerak maju, menghentikan seluruh momentum ofensif ke arah utara. Keputusan ini menempatkan para prajurit tempur dalam posisi diam yang sangat rentan, layaknya target hidup di medan yang belum sepenuhnya dibersihkan. Kelemahan dari jeda taktis sepihak ini segera dimanfaatkan secara brutal oleh pihak musuh. Menyadari bahwa tang-tang Israel telah berhenti mengaum, Hizbullah segera mengonsolidasikan kekuatannya di tengah kegelapan. Sepanjang malam itu, langit Lebanon Selatan kembali menyala oleh lebih dari 50 proyektil yang ditembakkan secara beruntun ke arah posisi-posisi diam IDF. Sirene peringatan dini melolong membelah malam, memaksa pasukan Israel berlindung dari hujan artileri yang melanggar setiap definisi gencatan senjata. Menghadapi provokasi berskala besar ini, mesin perang Israel akhirnya kembali dihidupkan. Jet-jet tempur membelah langit malam, melancarkan serangan udara balasan yang sangat presisi dan menghancurkan. Sasarannya bukan lagi sekadar prajurit infanteri, melainkan puluhan infrastruktur teroris, posisi peluncur roket, gudang-gudang amunisi yang tersembunyi, serta markas-markas komando Hizbullah yang beroperasi di wilayah Tyre, Sidon, dan Nabatiyeh. Dalam operasi balasan ini, Israel dengan penuh perhitungan menghindari target-target di kedalaman strategis seperti Lembah Bekaa dan ibu kota Beirut, sebuah langkah kehati-hatian untuk mencegah peperangan ini meledak menjadi konflik regional yang tak terkendali. Asap hitam membumbung tinggi dari sisa-sisa fasilitas yang hancur. Dalam rangkaian serangan balasan kilat tersebut, militer Israel melaporkan telah menghantam 300 target teroris dan menewaskan sekitar 100 milisi di lapangan. Perdana Menteri Netanyahu segera menyampaikan peringatan publik yang keras, berjanji bahwa jika rentetan roket terus melintasi perbatasan, Israel tidak akan ragu untuk menjatuhkan pukulan militer yang jauh lebih mematikan. Namun, kenyataan di lapangan tetaplah sebuah realitas yang membingungkan. Apa yang terjadi saat ini bukanlah sebuah kesepakatan damai yang terstruktur, melainkan sebuah gencatan senjata sementara yang rapuh dan sepihak. Situasi ini menjepit IDF dalam posisi yang sangat sulit. Mereka harus mematuhi pembatasan politik dari pemerintahan mereka sendiri, sementara di saat yang sama harus menyerap dan menangkis serangan terus-menerus dari kekuatan musuh yang bersembunyi di balik garis perbatasan internasional. Operasi militer yang sedang dijalankan oleh pasukan Israel di lembah-lembah curam dan pegunungan Ali Al-Taher bukanlah sekadar baku tembak biasa. Ini adalah operasi pembedahan taktis untuk mencabut infrastruktur militer bawah tanah yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Para insinyur tempur IDF menghadapi sistem terowongan dan bunker yang dibangun dengan beton bertulang yang sangat kokoh. Yang membuat operasi ini berjalan lambat dan penuh kehati-hatian adalah lokasi dari bunker-bunker tersebut. Mereka disembunyikan secara metodis tepat di bawah infrastruktur pemukiman warga sipil, tersamarkan di bawah bangunan-bangunan biasa seperti toko-toko pakaian. Pembersihan fasilitas bawah tanah ini dipandang mutlak diperlukan demi memastikan komunitas penduduk Israel di wilayah utara dapat kembali ke rumah mereka tanpa bayang-bayang invasi dari bawah tanah. Pertempuran di Lebanon ini adalah tentang menghancurkan kemampuan invasi darat musuh hingga ke akar-akarnya. Namun, di tengah dentuman bom penembus bunker dan deru jet tempur di Timur Tengah, sebuah pemandangan yang sangat kontras sedang tergelar di benua Eropa. Fokus geopolitik dunia tiba-tiba ditarik dari medan perang yang berasap menuju keindahan pegunungan Alpen. Di Lucerne, Swiss, sebuah pertemuan tingkat tinggi yang akan menentukan nasib kawasan sedang disusun dengan tergesa-gesa. Ini bukan sekadar diskusi diplomatik biasa. Ini adalah upaya putus asa untuk menyelamatkan tatanan ekonomi global dari krisis yang sedang diinkubasi di Selat Hormuz. Pemandangan di ruang negosiasi itu mempertemukan tokoh-tokoh yang mewakili kepentingan terbesar di dunia. Delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden J.D. Vance didampingi oleh para penasihat strategis kelas berat seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner duduk berhadapan dengan para petinggi dari kubu musuh. Di seberang meja bundar tersebut, delegasi Iran yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf bersiap melakukan manuver diplomasi.
Pertemuan krusial ini dimediasi secara intensif oleh Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, Jenderal Asim Munir, dan perwakilan khusus dari Qatar. Di atas meja tersebut, sebuah kesepakatan bernilai miliaran dolar sedang disusun dalam kerahasiaan tingkat tinggi. Kesepakatan tahap awal ini dirancang untuk memungkinkan Teheran menggunakan dana sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat yang selama ini dibekukan dan disimpan di Qatar. Berdasarkan kesepakatan, dana tersebut akan diawasi secara internasional murni untuk pembelian makanan, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan. Angka 6 miliar ini pada kenyataannya hanyalah puncak gunung es dari total sekitar 100 miliar dolar aset Iran yang dibekukan di seluruh dunia akibat sanksi minyak selama bertahun-tahun. Bagi para penguasa di Teheran, mengamankan kesepakatan pencairan dana dengan cepat ini adalah masalah hidup dan mati secara politik. Mereka membutuhkan narasi kemenangan ekonomi untuk menenangkan faksi-faksi konservatif radikal di dalam negeri, terutama di tengah beredarnya tanda-tanda melemahnya pengaruh pemimpin agung Ali Khamenei. Di balik layar negosiasi diplomatik yang tampak tertata rapi tersebut, sebuah dokumen rahasia milik pemimpin agung yang berhasil dipublikasikan ke publik tiba-tiba membongkar kebusukan di dalam tubuh militer Iran. Dokumen yang bocor itu mengungkap adanya keretakan yang sangat mendalam dan persaingan sengit di tingkat tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran. Pada saat Amerika Serikat dan Qatar sibuk merancang mekanisme transfer dana beku tersebut, para jenderal di internal Garda Revolusi justru sedang terlibat dalam perdebatan dan intrik tajam mengenai faksi mana yang berhak meraup keuntungan finansial terbesar dari pencabutan sanksi ini. Realitas ini menunjukkan bahwa aliran dana segar dari Barat memiliki potensi besar untuk jatuh ke dalam jejaring kekuasaan militer radikal. Jika kita membedah memorandum kesepahaman antara Washington dan Teheran ini dari sudut pandang analisis strategis, kita akan melihat sebuah ketidakseimbangan yang sangat mencolok dan berbahaya. Kesepakatan ini berubah wujud menjadi sebuah panggung di mana Amerika Serikat memberikan konsesi raksasa secara instan di depan mata. Semua tuntutan ekonomi utama Iran mulai dari pencabutan sanksi, pembebasan aset triliunan rupiah yang dibekukan, izin pembukaan kembali keran ekspor minyak ke pasar dunia, hingga komitmen bombastis penyediaan dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat dipenuhi tanpa penundaan. Namun, di sisi lain mata uang, komitmen strategis yang dituntut dari Iran justru dibiarkan mengambang. Perjanjian pembongkaran program persenjataan nuklir, pembatasan ketat terhadap sistem rudal balistik antar benua, dan kewajiban untuk menghentikan aliran dana persenjataan kepada milisi proksinya di seluruh kawasan tidak diselesaikan hari itu juga. Sebaliknya, komitmen-komitmen vital ini sengaja ditunda dan dilempar ke putaran negosiasi 60 hari ke depan. Mengapa negara adidaya sekelas Amerika Serikat bersedia memberikan segalanya di awal demi sebuah janji yang tertunda? Jawabannya terletak pada pragmatisme mutlak di meja kerja Presiden Donald Trump. Kesepakatan yang tidak seimbang ini pada dasarnya adalah harga mahal yang bersedia dibayar oleh Washington demi satu tujuan pragmatis, mendapatkan jaminan pembukaan perairan Selat Hormuz secepat mungkin. Dengan dibukanya selat tersebut, harga bahan bakar di pasar global akan kembali stabil, laju inflasi domestik Amerika dapat ditahan, dan yang paling krusial, stabilitas ekonomi ini akan melayani secara langsung kepentingan kampanye dan mesin politik menjelang pemilu sela bagi pemerintahan Trump. Namun, apa yang dianggap sebagai kemenangan ekonomi dan politik di Washington dipandang sebagai kiamat keamanan di Tel Aviv. Bagi Israel, kesepakatan ini adalah sebuah bencana geopolitik murni. Dokumen ini memaksa negara Yahudi tersebut berdiri langsung berhadapan dengan ancaman nuklir dan moncong rudal militer Iran pada tingkat eskalasi yang jauh lebih berbahaya, bahkan melebihi masa-masa menegangkan di bawah pemerintahan mantan Presiden Barack Obama. Para jenderal Israel sangat khawatir bahwa pelonggaran sanksi yang masif ini tidak akan digunakan untuk membeli obat-obatan, melainkan akan diubah menjadi sumber daya keuangan militer tambahan bagi Iran. Dana segar ini diyakini akan mengalir ke kantong-kantong kekuatan proksi, sementara penundaan 60 hari memberi Teheran ruang bernapas dan waktu yang sangat berharga untuk memperkuat status quo fasilitas nuklirnya yang tersembunyi jauh di bawah tanah berbatu pegunungan Zagros.
Di samping pertempuran mematikan yang melibatkan peluru dan artileri di lapangan, sebuah perang proksi di ruang publik juga meledak dalam bentuk perang persepsi dan media. Masing-masing pihak berusaha mati-matian membentuk realitas sesuai dengan narasi kemenangan mereka. Di saat Teheran dengan lantang mendeklarasikan kemenangan politik bersejarah atas Amerika Serikat, dan mesin propaganda Hizbullah terus mengeklaim bahwa mereka sedang melakukan perlawanan darat yang sengit dan heroik, militer Israel bergeming. IDF mengabaikan retorika tersebut dan tetap mempertahankan cengkeraman baja mereka menguasai wilayah-wilayah strategis di Lebanon Selatan. Operasi militer terus bergulir untuk membasmi dan membakar habis infrastruktur terowongan musuh hingga ke akar terdalamnya. Disinilah letak ancaman terbesar dari diplomasi Barat, memasukkan wilayah pertempuran Lebanon ke dalam draft kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, namun tanpa menyertakan resolusi mutlak untuk melucuti senjata Hizbullah secara tuntas. Ini adalah sebuah skenario jebakan yang sangat berbahaya. Struktur kesepakatan semacam itu akan dengan mudah memutarbalikkan realitas hukum internasional, di mana setiap tembakan pertahanan diri yang dilepaskan oleh prajurit Israel dari perbatasan akan langsung dicap oleh dunia sebagai sebuah tindakan ilegal yang melanggar kesepakatan damai global. Pada akhirnya, ketidakselarasan kepentingan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel di atas meja diplomasi ini adalah sebuah jurang yang terlalu lebar untuk dijembatani. Amerika Serikat menekan tuas rem darurat untuk mengakhiri perang semata-mata demi melayani tujuan stabilisasi ekonomi global dan agenda politik domestik di dalam negeri. Di saat yang sama, Israel dibiarkan sendirian, menyusun strategi untuk bertahan hidup, harus memfokuskan seluruh daya tempurnya pada upaya mencegah perang penghancuran berikutnya demi menjamin keamanan eksistensial negaranya. Jendela waktu proses negosiasi selama 60 hari ke depan akan menjadi ukuran nyata dan pembuktian sejarah. 60 hari ini akan menjawab pertanyaan terbesar abad ini. Apakah rentetan tanda tangan di Swiss tersebut merupakan langkah nyata menuju arsitektur perdamaian yang substansial di Timur Tengah? Ataukah ini hanyalah sebuah jeda pertempuran sementara yang sengaja dibeli dengan miliaran dolar, memberi waktu bagi para milisi untuk menyusun kembali persenjataan di dalam terowongan gelap mereka, sebelum akhirnya badai konflik yang jauh lebih besar dan mengerikan kembali menyapu kawasan. Bagaimana pandangan kalian mengenai transaksi miliaran dolar di balik meja negosiasi Swiss ini? Apakah wajar jika sebuah negara adidaya mengorbankan keamanan sekutunya demi menstabilkan harga minyak dan kepentingan pemilu domestik? Ataukah Israel memang harus bertarung sendirian untuk menjamin keselamatannya? Sampaikan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian merasa dokumenter geopolitik dan strategi militer ini membuka sudut pandang baru, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita dapat terus membedah konspirasi dan peta kekuatan dunia di masa depan.